Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria. Salam inovasi dan salam motivasi. Oke, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat, selalu ceria, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pada pembelajaran yang keempat. Untuk itu, marilah kita simak video pembelajaran Pak Lee Min Ho berikut ini. Anak-anakku yang hebat, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Adakah yang sudah tahu apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia. Contoh kenampakan alam meliputi laut, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Selain kenampakan alam, juga terdapat kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contoh kenampakan buatan, misalnya waduk, sawah, pemukiman, stasiun, bandara, terminal, sekolah, tempat ibadah, mal, dan lain-lain. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan satu wilayah dengan wilayah yang lain di Indonesia. Sekarang ayo kita kenali negerimu sendiri lebih dekat lagi. Berikut bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Nah, anak-anak, berikut bentang alam secara umum pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Bentang alam Pulau Jawa secara umum, gunung contohnya Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Lembah di Pulau Jawa ada Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, Lembah Kaliurang. Bukit-bukit di Jawa contohnya Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang. Kemudian sungai Ciliwung, Sungai Berantas, Sungai Bengawan Solo. Dataran rendahnya ada Madiun, Surakarta, dan Semarang. Pantainya ada Anyer, Pangandaran, Layar, dan Parangtritis. Bentang alam Pulau Sumatera. Gunungnya ada Merapi, Kerinci, Talang, Sinabung, dan Domba. Lembahnya ada Lembah Anai, Lembah Ngaresianok, dan Lembah Harau. Bukitnya ada Bukit Pasai, Bukit Barisan, dan Bukit Minangkabau. Sungai yang ada di Sumatera antara lain Musi, Angkola, dan Bangko. Dataran rendahnya ada Asahan, Muaro Jambi, dan Kota Jambi.
Sedangkan pantainya ada Pantai Iboy, Trikora, Sorake, dan Pantai Air Manis. Sekarang kita ke bentang alam Pulau Kalimantan. Gunung-gunungnya ada Bukit Raya, Liang Pran, Menyapa, Asing, Batu Tilan. Lembahnya ada Lembah Bawang dan Lembah Kahung. Bukitnya ada Lintang, Kelam, dan Bukit Langara. Sungai di Kalimantan, Kapuas, Mahakam, dan Sungai Martapura. Dataran rendahnya ada Radep, Kuala Kapuas, dan Katapang. Pantai di Kalimantan ada Pantai Maratau, Selimpai, Tanjung Batu, dan Kubu. Alam Pulau Sulawesi. Gunungnya ada Latimojong, Tandano, Kelabat, dan Soputan. Lembah di Sulawesi ada Lembah Lamelu, Lembah Rahma, dan Lembah Biru. Bukitnya ada Barui, Luwu, Dataran Tinggi Wajo. Sungai di Sulawesi ada Maraleng, Sungai Poso, dan Maraju. Dataran rendahnya ada Mamuju, Maros, dan Bulukumba. Pantai di Sulawesi ada Losari, Datu, Lakeba, dan Pulisan. Sekarang kita ke bentang alam Pulau Dewata atau Pulau Bali. Gunung-gunungnya ada Gunung Agung, Batur, dan Beratan. Lembah di Bali ada Bidadari, Lembah Pantunan, dan Tukat Melangit. Bukit di Bali ada Bukit Pelong, Campuhan, Bukit Batu Kursi. Sungainya ada Sungai Badung, Sungai Patanu, dan Sungai Nyuling. Dataran rendahnya ada Gianyar, Tabanan, dan Buleleng. Sedangkan pantainya ada Nusa Dua, Kute, Pandawa, dan Jimbaran. Bentang alam Pulau Maluku. Gunungnya ada Binaya, Gamalama, Dukono, dan Gampunora. Lembahnya ada Alimatu, Lembah Agru, Lembah Manulesa. Bukitnya ada Bukit Masbait, Bukit Laguna, dan Bukit Tidore. Sungainya ada Sungai Yaro, Sungai Apu, dan Sungai Eti. Dataran rendahnya ada Kei, Muara Tai, dan Serang. Sedangkan pantai di Maluku ada Pantai Ora, Huraiji, Tobelo, dan Natsepa. Anakku kelas 5 yang hebat, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Dan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklim musim. Dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang kedua, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sekarang, ayo kita membaca bacaan yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia.
Selamat membaca ya. Sekarang tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan tersebut. Contoh paragraf nomor 1, ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya raya dengan keragaman flora dan fauna. Untuk paragraf kedua sampai dengan paragraf ke-7, silakan kalian menentukan ide pokok sendiri secara mandiri di rumah. Berikut ini adalah peta persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia. Flora atau tumbuhan di Indonesia dibagi menjadi dua, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Wilayah Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan kawasan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Adapun karakteristik kawasan Indonesia bagian barat, faunanya adalah 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matau sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. Dan yang ke-7, tidak banyak tumbuhan sagu. Untuk karakteristik flora Indonesia Australian, 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. Dan yang ke-7, banyak terdapat tumbuhan sagu. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat atau tipe Asiatis, fauna bagian tengah atau tipe peralihan, dan fauna bagian timur atau tipe Australia. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis yang bernama garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh sebuah garis yang bernama garis Weber. Fauna tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewannya antara lain ada gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lainnya. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Untuk jenis burungnya banyak dijumpai di daerah ini antara lain elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Untuk jenis ikan air tawarnya, contohnya adalah ikan pesut. Fauna tipe peralihan wilayahnya mencakup seluruh Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian Maluku. Adapun hewan-hewannya antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Adapun jenis burungnya banyak dijumpai burung maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkon, dan kakak tua, serta nuri. Sedangkan fauna tipe Australis wilayahnya mencakup Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contoh hewannya antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon,
pemanjat berkantong, dan kelelawar. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Untuk jenis burungnya antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, burung raja, udang, dan namundur. Adapun jenis ikan air tawarnya relatif sedikit sekali. Anak-anak, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, coba kalian pasangkan sila-sila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk sila pertama, nilai-nilai pengamalan Pancasila yang sesuai adalah mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadatan. Untuk sila kedua, nilai-nilai Pancasila yang cocok adalah menjenguk teman yang sakit. Sedangkan untuk sila yang ketiga, pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sesuai adalah menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Untuk sila keempat, pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sesuai adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sedangkan yang terakhir untuk sila yang kelima, pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sesuai adalah mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Nah, anak-anakku yang hebat, itu tadi adalah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita dijadikan sebagai amalan ibadah. Selamat belajar dan jangan mudah berputus asa. Tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.